Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang salat jama'. Salat jama' itu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Jadi mengumpulkan dua sholat fardu yang pengerjaannya itu dilakukan di dalam satu waktu. Adapun syarat-syarat sholat fardu yang bisa dijamak, yaitu sholat fardu yang rokaatnya itu harus lebih dari 2 rokaat. Di situ ada sholat duhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Untuk subuh itu tidak bisa dijamak karena rokaatnya cuma 2 rokaat. Jadi yang bisa dijamak itu yang rokaatnya itu lebih dari 2 rokaat. Kemudian sholat duhur itu pasangannya dengan sholat asar. Jadi gandengannya dengan sholat asar. Sedangkan sholat maghrib itu gandengannya dengan sholat isya. Duhur dengan asar, kalau dikerjakan di waktu duhur, sholat asarnya ditarik ke waktu duhur, maka itu namanya sholat jamak taqdim. Tetapi kalau dikerjakan di waktu asar, sholat duhurnya ditarik ke asar, itu namanya sholat jamak takhir. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Jadi kalau dikerjakan di waktu maghrib, itu namanya sholat jamak takdim. Tetapi kalau dikerjakan di waktu isya, itu namanya sholat jamak takhir. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang membolehkan kita itu menjamak sholat. Pertama, kita dalam keadaan safar. Kita itu musafir dalam keadaan safar. Dengan catatan perjalanannya itu bukan perjalanan yang maksiat. Jadi kalau kita bepergian dengan tujuan yang secara syariat itu baik, jadi bukan hal-hal yang maksiat, maka kita itu diperbolehkan untuk menjamak sholat. Kemudian untuk ukuran jarak. Jarak itu kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i, jadi minimal 80,64 km. Ada yang berpendapat 82 km. Ada juga yang berpendapat 85, 89 km. Jadi minimal itu 80,64 km menurut pendapat mazhab Syafi'i, seperti itu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang kedua yang membolehkan kita itu untuk menjamak sholat, sekalipun tidak dalam perjalanan, maka itu diperbolehkan dengan syarat dalam keadaan musyaqqah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan darurat. Misalnya ada orang yang sakit yang menurut anjuran dokter itu memang harus banyak istirahat. Maka dalam hal keadaan seperti ini, orang yang sakit tersebut itu boleh menjamak sholat. Atau orang-orang yang ada di perkotaan, biasa pulang dari tempat kerja, ternyata sudah terbiasa di jalan itu macet, sehingga kalau tidak dijamak maka sholatnya itu bisa tertinggal. Maka dalam kondisi seperti ini kita itu bisa menjamak sholat, boleh untuk menjamak sholat. Dan contoh-contoh yang lain yang menurut kita dan menurut pandangan orang itu memang betul-betul sulit, memang betul-betul darurah, maka dalam kejadian seperti ini, hal-hal apa saja yang memang menurut kita dan menurut pendapat orang itu sulit dan darurat, maka kita itu diperbolehkan untuk menjamak sholat, seperti itu.